Belakangan ini, perhatian politik nasional seolah terkunci pada satu koordinat geografis yang sama, kota Solo. Dari pemilihan presiden, perpindahan kekuasaan, hingga strategi partai-partai muda. Semuanya bermuara di kota seluas 44 km persegi ini. Namun, benarkah Solo adalah epicentrum politik baru atau ia hanyalah panggung sementara dari sebuah dinasti yang sedang tumbuh? Sejarah dan para pakar memberikan jawaban yang lebih kompleks dari sekedar narasi berita harian. Solo sebenarnya telah lama menjadi laboratorium politik Indonesia, tempat bertemunya kekuasaan tradisional, gerakan modern, dan kini pusat gravitasi kekuatan nasional. Kita tidak bisa memahami Solo hari ini tanpa melihat ke belakang. Secara historis, Solo memiliki kedudukan strategis sebagai simpul politik dan ekonomi sejak masa pergerakan nasional. Pakar sejarah menyebutnya sebagai ruang strategis tempat nasionalisme Indonesia diuji. Tokoh seperti Dr. Rajiman Widyodiningrat, seorang abdi dalam Keraton Solo, bukan hanya seorang dokter, tetapi tokoh sentral dalam BPUPKI yang merumuskan dasar negara kita. Solo bahkan sempat mencicipi status sebagai daerah istimewa Surakarta pada awal kemerdekaan, meskipun keistimewaan itu hanya bertahan singkat hingga Juli 1946 akibat pergolakan revolusi sosial yang menuntut penghapusan sistem monarki. Penggabungan Solo ke Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1950 menandai berakhirnya otonomi khusus tersebut. Namun, memori kolektif sebagai daerah istimewa kini mulai mencuat kembali sebagai diskursus politik. Lompat ke era modern, Solo kembali menjadi sorotan melalui kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka. Analisis kritis dari para akademisi seperti Aida Fitris Ahmalia menunjukkan bahwa kenaikan Gibran tidak bisa dilepaskan dari modal sosial yang bersumber dari ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo. Pakar menggunakan istilah Oktopus dinasti atau dinasti gurita untuk menggambarkan bagaimana jaringan kekeluargaan ini menyebar di berbagai level pemerintahan. Selama kepemimpinan Gibran, Solo seolah dibanjiri oleh proyek strategis nasional yang didanai pusat, sebuah praktek yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai bentuk pork barrel politik atau politik gentong babi. Infrastruktur masif ini bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi instrumen untuk membangun citra wali kota top yang kemudian dikonversi menjadi legitimasi politik di tingkat nasional sebagai wakil presiden. Puncak dari Solo sebagai epicentrum baru terlihat ketika Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, memilih bertarung di daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang mencakup Solo Raya. Para pengamat sosiologi menilai ini bukan sekedar strategi mencari kursi, melainkan sebuah simbolik politik. Kaisang menantang denominasi PD Perjuangan di wilayah yang dikenal sebagai kandang banteng. Di sini, ia tidak hanya berhadapan dengan lawan politik, tetapi dengan memori kolektif dan identitas sosial masyarakat yang telah mengakar selama 2 dekade.
Strategi ini disebut sebagai agenda borrowing, yakni menumpang pada reputasi aktor besar seperti PDIP untuk mendapatkan eksposur media yang maksimal. Bahkan dalam Pilkada Solo 2024 terbaru, kemenangan pasangan Respati Astrid dalam waktu singkat menunjukkan efektivitas teori transfer of legitimasi. Dukungan simbolik dari Jokowi dan Gibran menjadi katalisator utama yang mempercepat penerimaan publik terhadap kandidat baru di kota Solo. Meski Joko Widodo sudah tidak lagi di istana, pengaruh politiknya dari Solo tetap besar. Pakar menyebut ada 5 sumber kekuatan yang membuat pengaruhnya masih sangat layak diperhitungkan. Pertama, modal politik personal. Kedua, modal simbolik melalui gelar adat. Ketiga, pengaruh organisasi melalui PSI. Keempat, pengaruh dinasti dari posisi anak-anaknya. Dan keempat, kemampuan menetapkan agenda percakapan publik atau agenda setting power. Solo kini bukan lagi sekedar kota penyangga, melainkan kota yang sedang diarahkan menuju metropolitan baru yang global, namun dengan beban politik yang sangat besar. Sebagai penutup, Solo hari ini adalah refleksi dari bagaimana sejarah lokal berjalin dengan ambisi politik nasional. Ia menjadi epicentrum karena ia adalah simbol keberhasilan pembangunan fisik, simbol pergeseran loyalitas partai, dan simbol dari bagaimana sebuah keluarga mampu mengonsolidasi kekuasaan dari daerah menuju pusat. Apakah Solo akan tetap menjadi epicentrum politik setelah transisi kekuasaan benar-benar tuntas? Waktu yang akan menjawabnya. Namun yang pasti, dalam politik Indonesia, jalan menuju kekuasaan seringkali harus melewati jalan-jalan di kota Solo. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.